Yang menjadi sebuah pointer adalah bahwa kita menyampaikan ketegasan bahwa menolak pengukuran. Lalu tadi dari klien LKAI itu menyampaikan supaya yang menjadi penolakan warga itu bisa secara tertulis. Siap, itu aja. Di pengukuran belum dilakukan ya? Tapi ini belum ada pengukuran. Ya, tanyakan yang ngukur. Berarti akan membuat surat resmi Ya, dalam wadah apa Pak? Paguyuban atau apa? dalam wadahnya jelas ya, itu atas nama FI. Pak, untuk poin-poinnya nanti surat tertulis itu apa aja isinya? Ya, nanti akan saya konsultasikan dengan wadahnya. Intinya masih tetap menolak ya? Menolak. Itu dikirim kapan itu nanti? Kalau ini nanti warga bisa segera kumpul ya nanti sore sudah sampai. Itu ya. Di surat KAI itu sudah ada kur di mana saja. Detailnya itu suratnya itu untuk semua warga katanya. Atau katanya loh, soalnya fisiknya saya ini tidak menerima. Yang menerima itu adalah pemangku wilayah, yaitu ketua loh. Tetapi saya selaku juru bicara dan juga 14 yang menempati rumah itu secara fisik suratnya itu belum menerima. Oh, yang dikirim ke Pak RW aja ya? Iya, Pak RW. Ini jam 9. Kemudian yang akan diukur adalah apa? Yang akan diukur adalah bangunan tambahan dari rumah yang kami diami. Tujuannya tadi dikatakan baru pada saat ini ketika mereka datang ke kami adalah untuk kompensasi, pemberian kompensasi, dikatakan seperti itu. Tapi ketika datang ke rumah kami, tadi kami selaku pemangku wilayah menampung aspirasi dari ke-14 warga yang akan diukur bahwa kami selaku pemangku wilayah dari aspirasi warga, semua warga menolak diadakan pengukuran sebelum ada seperti disampaikan oleh Pak Sultan, yaitu mediasi antara PT KAI dan warga lewat DKR Mangkubumi. Bangunan tambahan tadi kios-kios ini maksudnya? Bangunan tambahan adalah bangunan yang menempel ke bangunan induk, tetapi sifatnya adalah yang berupa bata, bukan yang emplek-emplek seperti seng-seng itu enggak. Jadi cuma bangunan permanen ya? Bangunan tambahan di luar bangunan rumah ex belajar. Jadi misalnya kita buat kamar mandi tambahan atau kita membuat kos-kosan, nah itu yang dihitung. Jadi rumah hidupnya malah rumah hidupnya enggak, karena bayangan saya seperti stasiun itu. Jadi untuk ngedrop seperti kita kalau masih ada PKL, masih ada jaga parkir segala macam ada mungkin. Saat ini ya, tapi kalau ke depan terjadi penataan, kita aja yang tinggal di sini yang masing-masing sudah punya SKT, itu kan ingin dikosongkan dari mereka. Tidak apakah itu nggak ada surat taman. Jadi saya nggak tahu, saya tidak mau bicara langsung mereka.
mereka. Tetapi intinya kalau nanti terjadi beautifikasi atau nanti terjadi pengembangan stasiun pembuangan ke arah selatan dan sebagai zona drop zone, tapi saya yakin tidak akan terdampak. Kalau harapan warga, terutama yang 14 ini, kita semua sudah punya SKT. Sekali lagi, SKT atau surat keterangan tanah, saya jelaskan ya, SKT kita punya SKT bukan kita mengklaim kita punya sertifikat. Karena selalu disalahkan arti oleh Humas PPKI, Daud, Bupani atau siapa. Selalu mengatakan warga punya SKT, padahal SKT bukan sertifikat. Kami tahu SKT bukan sertifikat, tapi dari SKT yang dikeluarkan DPR itu kita bisa mengurus ke Kancingan. Mereka punya palilah, dari palilah juga izin hanya 1 tahun sampai Oktober tahun depan, dan si pemegang palilah harus juga mengurus ke Kancingan. Apa? Oktober tahun ini. Jadi Oktober 2024 palilah keluar, sampai Oktober 2025 ini palilah itu umur 1 tahun, dan si pemegang palilah harus mengurus ke Kancingan. Kita yang tidak punya SKT juga tujuan SKT mengurus ke Kancingan. Saya jelaskan sekali lagi, SKT bukan sertifikat. Berapa kali keterangan saya ini selalu dimentahkan bahwa warga menganggap punya sertifikat, sekali itu bukan. Tapi SKT nanti ke Kancingan, palilah juga berkelanjutan. Seperti itu ya. Saya ganti kulitan 2 orang ke keraton ketumpahan KKN 1, menyerahkan surat untuk diadakan mediasi. Meminta surat untuk audiensi, bukan audiensi. Ternyata hari Senin kita ketemu dengan DKR Mangkunegaran, yaitu pada jam 1:30. Kita 7 orang wakil dari warga, hanya warga saja, perwakilan warga 7 orang, dan Gusti hanya ingin tahu bagaimana standingnya warga, apa yang menjadi dengan warga itu. Dan beliau mengatakan belum bicara sama PT KAI, jadi belum bisa mengambil kesimpulan. Dan nanti kalau bisa bicara dengan PT KAI, mungkin akan memberikan info lewat Pak Dirjen.